Suamiku biadab, gila janda pirang. Aku di rumah mati dan dimakan kuyang. Suatu hari di desa terpencil, hiduplah sepasang suami istri di dalam gubuk derita. Sebut saja namanya Sumi. Dia seorang wanita lugu yang tinggal di desa berambut kepang dua. Sumi memiliki suami yang bernama Sudiono. Sudiono adalah lelaki kurus berkepala botak dan bekerja sebagai kuli bangunan. Awalnya Sudiono adalah lelaki yang baik. Dia bersama istrinya meski hidup dalam kekurangan, tapi sangat setia. Selalu berada di rumah bersama istrinya. Setiap hari Sudiono selalu berada di samping istrinya. Oleh sebab karena saat itu Sudiono memang belum memiliki pekerjaan. Sampai pada suatu hari, Sudiono bertemu dengan teman lamanya yang bernama Sutrisno Joyo. Sutrisno Joyo, dia adalah kepala pemborong yang bergigi ompong. Kepala pemborong bergigi ompong itu, setelah mengetahui Sudiono tidak memiliki pekerjaan, maka dia pun mengajak teman lamanya itu untuk ikut bekerja bersamanya. Sudiono pun akhirnya ikut bekerja bersama Sutrisno Joyo dengan gaji 75.000 per hari. Sumi istri Sudiono, wanita desa berambut kepang dua. Ia turut gembira mendengar suaminya Sudiono kini telah bekerja. Karena Sumi memang sudah lama membutuhkan uang guna persiapan untuk biaya melahirkannya nanti. Awalnya Sudiono selalu rutin memberikan uang gajinya kepada Sumi. Namun selang beberapa bulan kemudian, Sudiono makin bertingkah aneh. Dia hampir jarang sekali memberi uang kepada istrinya. Terkadang hanya memberi 70.000 dalam seminggu. Sudiono beralasan kepada istrinya kalau pekerjaan bersama Sutrisno Joyo sedang macet karena bos pemilik bangunan sedang berada di luar kota. Sumi sang wanita lugu berambut kepang dua itu kena jurus ampuhnya Sudiono, kena kibul oleh suaminya sendiri. Sementara tidak jauh dari tempat Sudiono bekerja, ternyata di sana ada warung Jablay. Teman Sudiono yang bernama Sutrisno Joyo, dia hampir setiap malam hadir mangkal dan menghambur-hamburkan uang di warung Jablay tersebut. Bahkan terkadang mereka sampai jam 3 subuh baru pulang. Apalagi saat warung Jablay yang ada di kampung itu lagi ada bunga warung baru, janda berambut pirang yang bernama Marni. Senyumnya manis berlasung pipit di pipi, berpakaian seksi, dan harum mewangi sepanjang hari. Kecantikan janda berambut pirang yang bernama Marni itu makin membuat Sudiono dan CS-nya Sutrisno Joyo terbolo-bolo. Makin hari Sudiono makin lupa diri bahwa di rumah ada istrinya yang bernama Sumi sedang menanti. Dan tidak lama lagi dia akan melahirkan seorang bayi. Sumi dengan keadaan hamil tua yang diperkirakan kurang lebih sekitar sebulan lagi akan segera melahirkan bayi pertamanya, harus menanggung derita dengan sikap suaminya itu. Sampai pada suatu malam, saat Sumi sedang berada sendirian di rumah. Kebetulan malam itu adalah malam Jumat, di mana malam Jumat itu adalah malam suaminya dan para tukang yang lainnya menerima gaji sebagai buruh kuli bangunan. Namun di malam Jumat itu Sudiono malah tidak pulang ke rumah. Justru uang gaji yang diterima dari kerja jadi kulinya itu ia pakai dan dihambur-hamburkan bergembira ria di warung Jablay langganannya bersama Sutrisno Joyo CS sambil berjoget-joget. Sampai pada akhirnya Sutrisno Joyo pun membawa minuman keras ke tempat warung Jablay langganannya itu. Karena kebetulan saat itu adalah hari ultahnya Sutrisno Joyo yang ke-59 tahun. Sutrisno Joyo bagaikan daun keladi, makin tua kelakuannya makin menjadi-jadi. Sutrisno Joyo juga menyuruh anak buahnya untuk membawakan kue ulang tahun dan ditaruh 59 lilin
Juga dilengkapi buah anggur serta buah ceri sebagai hiasan kue ultahnya. Sementara Sudiono sedang asyik bernyanyi dengan suara falsnya sambil duduk jongkok di pojok warung Jablay, ditemani oleh seorang pemandu lagu yang bergelar si manis janda berambut pirang alias Marni Sintiasari. Janda berasa gadis, pakaiannya seksi bak seorang ladies bersenyum manis. Di bawah pengaruh minuman keras, ternyata Sudiono mabuk berat. Dia hilang kontrol, sampai mulai kurang ajar dengan Marni. Kedua tangan Sudiono mulai nakal. Tangannya gemes ingin meremes gunung kembarnya milik Marni. Mendapat perlakuan seperti itu, Marni sontak saja berteriak gemeteran. Suara teriakannya bikin semua mata memandang ke arah mereka. Dan Marni pun tanpa sadar memukulkan mikrofon ke kepala botak alias gundulnya Sudiono. Sudiono malah nyengir dan malah makin gila. Mulut monyongnya mau menyosor ke arah buah pepaya gandulan milik si Marni. Tiba-tiba Sudiono, dia kena bacokan oleh 3 orang lelaki kurus, berbadan ceking dan sekujur tubuhnya bergambar tatu kupu-kupu dan juga Hello Kitty. Diduga, ketiga lelaki kurus berbadan ceking yang membacok Sudiono itu, mereka adalah para bodyguard warung Jablay. Sudiono mengalami luka yang begitu banyak, dari kepala gundulnya sampai sekujur badannya. Diperkirakan ada 13 mata luka dan 129 jahitan. Sementara CS-nya Sutrisno Joyo, yang kala itu juga sedang mabuk berat. Dia tidak tahu kalau temannya si Sudiono botak sedang sekarat dan terluka berat. Sumi sang istri Sudiono botak dalam gubuk deritanya yang sedang hamil tua, di sela-sela malam gelap gulita, mencoba mencari dan menyusul suaminya ke tempat dia bekerja. Namun saat di tengah perjalanan, Sumi ternyata merasa perutnya sakit. Sepertinya Sumi sedang mau melahirkan. Semakin melangkah Sumi pun mulai semakin merasakan sakit yang begitu hebat. Dan benar saja, dari bawah selangkangan Sumi ternyata sudah keluar air ketuban. Sumi sambil menahan rasa sakitnya, dia sesekali berjalan dengan sempoyongan dengan langkah pelan. Tidak seberapa jauh Sumi berjalan, ternyata dia dikagetkan. Ada sosok wanita tua berdiri tepat di hadapannya, dengan mata tajam memandangi perut Sumi. Sumi pun bertanya kepada wanita tua itu, "Wahai nenek, siapakah Anda?" ucap Marni sambil menahan rasa sakitnya. Wanita tua itu hanya diam. Dia tidak menjawab pertanyaan dari Sumi. Sumi pun kembali bertanya kepada wanita tua itu, "Wahai nenek, siapakah Anda?" Wanita tua itu masih saja diam 1000 bahasa. Tiba-tiba saja, lidah wanita tua itu menjulur dan terlihat berwarna merah menyala. Sontak saja Sumi sangat ketakutan. Sumi pun lari sekuat tenaga, sambil memegangi perutnya yang sedang hamil tua. Dan sambil dililit rasa sakit, Sumi terus berlari. Sampai pada akhirnya Sumi pun menemukan gubuk tua di bawah pohon besar dan gelap gulita. Setelah Sumi masuk ke dalam gubuk tersebut, ternyata Sumi kembali melihat wanita tua yang tadi ia temui. Namun wanita tua itu sedang berbaring di atas tempat tidur dengan kepala terbalik. Malang tidak bisa dihindari, Sumi akhirnya menjadi mangsa wanita kuyang. Wanita tua yang dia temui itu ternyata adalah wanita yang sedang menganut ilmu hitam.